Oke, coba lagi ya. Em, Masih duduk. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Shalom, teman-teman Kompak Lovers ya, sahabat-sahabat yang sudah hadir, baik yang mengikuti lewat eh, virtual Zoom maupun yang mengikuti juga lewat YouTube channel. Ya, selamat datang di podcast Kompak Siang. Ya, podcast Kompak Siang ini hadir setiap hari Senin sampai Kamis ya. Setiap hari Senin sampai Kamis saja, mulai dari jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan teman-teman yang bergabung di virtual Zoom ini, ya selamat datang Ibu Ati dari Ambon, ya Ibu Ati dari Manokwari. Sekarang saat ada di Ambon ya. Ya. Podcast ini diselenggarakan oleh Kompak ya, singkatan dari komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa Alkitab adalah the highest authority, ya, otoritas tertinggi, ya, highest authority adalah otoritas tertinggi. Karena Yohanes 1 ayat 1 bicara apa? Pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor yang menjadi otoritas tertinggi, melainkan firman Tuhan itu sendiri. Semua tanpa kecuali pendeta, pastor, gereja harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Dan dalam semangat inilah kita hadir bersama-sama pada hari ini, hari Rabu, untuk mendengar bagaimana firman Tuhan bekerja dan menyentuh kehidupan nyata seseorang, ya. Karena setiap kesaksian bukan hanya cerita, tapi bukti hidup bahwa firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan. Alright. Ya, hari ini kita bersyukur bisa bersama dengan seorang narasumber yang punya kisah hidup yang penuh liku-liku ya, tapi juga penuh karya Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Pak Agus Rianto. Wow. Selamat siang Pak Agus. Oke. Narasumber kita hari ini adalah ya seorang sahabat, seorang pribadi yang tadinya ya, dia berharap mau lahir dari keluarga yang mapan, seorang anak yang membayangkan ayahnya adalah seorang direktur, ya enggak? Wajar, itu wajar, biasa kan? Enggak ada aneh ya. Tadinya kita semua kan harusnya lahir dong di keluarga yang mapan, seorang direktur. Nah, ini yang dibayangkan oleh Pak Agus ya. Namun Pak Agus harus menerima kenyataan bahwa sang ayah adalah seorang kondektur bus. Nah, ini terjadi. Nah, lalu bagaimana kisah hidupnya? Kita akan simak bersama-sama ya. Ya, oke. Yang baru muncul ya di YouTube channel ini ya, di podcast ini ya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama kami, baik yang mengikuti acara secara langsung maupun yang nanti menyimak ulang rekamannya ya. Seperti biasa, podcast ini hadir bukan sekedar untuk berbagi cerita, tapi untuk membagikan perjalanan hidup yang bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi kita ya. Dan disinilah hari ini saya sangat bersyukur karena kita akan mendengar kisah yang penuh warna, penuh proses, dan juga penuh karya Tuhan yang luar biasa unik. Ya, dialah Pak Agus Rianto yang karena keadaan ya hidupnya ini pindah-pindah ya. Pindah-pindah kemana? Ya dari Surabaya, Tulungagung, Madiun, kembali ke Surabaya, lagi ke Tulungagung, dan kehidupan Pak Agus ini tidak mudah ya, dan lingkungan yang seringkali membawa
tantangan tersendiri. Ya Pak Agus ini lahir dari keluarga Kristen, ya toh. Tapi disinilah perjalanan ini memang unik ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut lagi, ya kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini, hari Rabu, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk masih diberi nafas kehidupan, sehingga kami boleh tetap untuk dapat bersekutu dengan Bapa di surga. Kami bersyukur hari ini kami terus ada sebagaimana kami ada, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu lewat kesaksian dari Pak Agus Rianto, di mana kesaksian hidupnya bisa memberkati kami semua, sehingga apapun yang diberitakan itu semua adalah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadikan rema bagi kami, sehingga menjadikan firman itu hidup, dan kami mau hidupi firman itu lewat kesaksian Pak Agus Rianto. Makasih Tuhan, kami mematahkan segala roh kutuk-kutuk, roh-roh jahat yang akan mengganggu jalannya podcast ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Saya mau patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kami ada di podcast ini semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Alright. Hari ini ya ya kembali kepada Pak Agus Rianto yang tadinya waktu kecil ya itu berpindah-pindah ya. Ya, Pak Agus ini memang dari keluarga Kristen, tapi hanya sebatas rutinitas agamawi. Ia tumbuh sebagai anak yang ya minder lah ya, pemalu, karena mungkin lingkungannya, teman-temannya, mungkin orang-orang yang mapan ya, orang tuanya yang kaya ya. Namun ya, Tuhan mulai menjamah Pak Agus lewat pertemanan dengan anak seorang pendeta, lewat pelayanannya sekolah minggu loh. Nah, disinilah ada peristiwa unik ya, masa remaja yang berpindah pergaulan. Pak Agus menjauh dari gereja ya, komunitas yang dipenuhi perjudian ya, kehidupan yang tidak sehat membuatnya Pak Agus itu hilang arah. Nah, disinilah kita akan mendengar ya kesaksian pribadi dari Pak Agus, bagaimana Tuhan tidak pernah berhenti dengan proses yang Pak Agus alami. Oke, saya tidak berlama-lama, saya berikan layar dulu ya untuk Pak Agus, supaya Pak Agus bisa bersaksi ya mengenai apa yang disampaikan. Oke, saya berikan layar. Alright, Pak Agus, selamat datang di podcast Kompak siang ini. Bisa diceritakan secara singkat dengan keluarga ya, tentang keluarga, apa yang ada di pikirannya Pak Agus yang tadinya ya, yang orang tuanya orang percaya, orang Kristen, tapi sekedar rutinitas agamawi ya. Pak Agus tidak menerima ya siapa Tuhan, tapi menerima lewat pergaulannya dengan anak pendeta. Bisa ceritakan secara singkat Pak Agus. Pak Agus anak keberapa dari saudara kandung, dan asal dari mana, besar di mana, bagaimana ceritanya? Silakan. The floor is yours. Time start now. Saatnya Kompak siang bicara. Amin. Shalom. Selamat siang Pak Andre. Terima kasih kesempatan waktunya. Terima kasih pemirsa. Bukan kebetulan kalau saya bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu, saudara sekalian, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Seperti yang diceritakan oleh Pak Andre tadi, saya terlahir dengan nama Agus Rianto. Agus Rianto atau Cinhan. Jadi bukan Han-Han ya. Nanti saya akan cerita bagaimana, kenapa kok ada nama Han-Han itu ya. Ya, saya terlahir. Saya terlahir di keluarga, di anak nomor 1. Saya 4 bersaudara. Dan keluarga saya ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Andre,
kalau dulu saya boleh milih oleh Tuhan, saya minta terlahir di keluarga yang seorang direktur ya. Tetapi Tuhan izinkan saya untuk terlahir di keluarga seorang kondektur. Ya. Kondektur tahu ya, kondektur itu yang menarik karcis, menarik tiket di bus gitu ya. Ya, Jadi ya. bapak saya ini seorang kondektur ya. Nah, seperti tadi diceritakan Pak Andre, jadi saya lahir di keluarga yang miskin, jadi yang membuat saya ini tumbuh menjadi seorang yang minder, yang pendiam ya. Dan keluarga saya ini dipandang ya kurang inilah ya, Bapak Ibu tahu sendiri kalau seorang yang miskin itu selalu dipandang ya tidak baik lah seperti itu ya. Nah, tetapi saya bersyukur bahwa ini satu hal yang saya syukuri. Ternyata Tuhan sudah memilih saya sejak sekolah minggu. Ini Amin. yang saya syukuri. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara ini, baik melalui langsung atau nanti, saya percaya bahwa Bapak Ibu juga dipilih oleh Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti acara ini, juga Tuhan juga memilih Bapak Ibu Saudara. Seperti firman Tuhan berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi saya bersyukur sejak kecil melalui anak pendeta, teman saya waktu itu TK ya, itu ngajak saya di sekolah minggu di gerejanya. Jadi saya mencoba di gerejanya, tetapi itu hanya berlangsung 1 tahun saja, karena setelah itu saya harus pindah ke Surabaya. Jadi dari Tulungagung saya pindah ke Surabaya. Orang tua saya, kakek nenek saya ini seorang yang Kristen, tetapi mohon maaf, Kristennya mungkin hanya Kristen KTP ya, jadi Kristennya saja. Jadi tidak pernah mengajarkan saya bagaimana Tuhan, bagaimana Injil, bagaimana bertumbuh secara rohani. Tetapi saya bersyukur melalui komunitas itu, saya pindah ke Surabaya, saya juga dibawa ke komunitas sekolah minggu. Di sekolah minggu ini saya bertumbuh selama SD 6 tahun. Dari kecil saya belajar melayani ya bersama-sama di sekolah minggu. Apa yang saya bisa. Karena satu hal, saya harus pindah ke Tulungagung lagi. Saya kembali ke Tulungagung dan saya meneruskan sekolah saya SMP dan SMA. Dari SMP SMA ini pergaulan saya sudah tidak di gereja lagi. Jadi saya tumbuh di komunitas yang lingkungan perjudian dan saya menganggap hal itu hal yang biasa, saya anggap ya, hal biasa ya. Jadi saya sudah tidak pernah ke gereja lagi, tidak pernah ibadah lagi. Di situ saya sangat menikmati masa-masa remaja saya di sana ya. Ada satu momen di saya umur kelas 2 SMA ya waktu itu saya tiba-tiba digerakkan oleh Tuhan untuk ikut KKR. Bagaimana ceritanya? Saya mengingat pun saya juga sudah tidak terlalu ingat Pak Andri. Jadi saya ini digerakkan untuk ikut KKR dan saya percaya bahwa itu juga Tuhan. Amin. Setelah ibadah KKR itu, saya memutuskan untuk dibaptis. Tahun 90 saya dibaptis dan saya punya waktu 1 tahun itu di gereja yang teman saya tadi yang masa kecil tadi di sana. Saya juga sempat bertumbuh. Saya melayani sebagai helper sekolah minggu di sana. Karena saya harus meneruskan sekolah di Surabaya, jadi saya pindah lagi ke Surabaya. Gitu, Pak. Okay. Nah, jadi waktu dari Pak Agus sempat hilang 1 tahun, nggak hilang, dia menikmati pergaulan yang tidak sehat. Terus teman-teman satu gereja atau anak pendeta nggak nyari, kemana nih teman aku Agus ini, kemana dia kok hilang? Nggak bertanya kan dia? Nggak tanya-tanya atau kontak atau gimana? Atau hilang kontak begitu saja? Atau gimana? Kan sahabat. Waktu itu karena saya bersahabatnya di masa TK, jadi masih aman kanak-kanak, iya. Jadi
lupa ya. SD saya pindah ke Surabaya sudah jarang, sudah lost contact. Iya, Nah, lost contact. Oke. setelah itu saya balik ke Tulungagung, SMP SMA juga tidak pernah berkomunikasi dengan Lupa teman juga saya. ya. Mungkin dia lupa juga ya. Ya, ini ya karena lama tidak komunikasi ya, Andre. Iya. Nah, Oke. Itulah pentingnya ya. Komunikasi sama dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan kalau hilang komunikasi apa yang terjadi? Kita terhilang. Ya enggak? Makanya betul. kita perlu jaga komunikasi kan. Tadi Pak Agus tadi sahabatnya anak pendeta. Kalau bersahabat kan pasti ada komunikasi. Akibatnya ada hal-hal positif yang didapatkan. Begitu hilang, sahabatnya hilang yang hal-hal positifnya hilang. Akibatnya mudah terpengaruh iblis. Jadi sama, bayangkan kalau kita punya relasi dengan Tuhan, mudah sekali ya diganggu oleh kenikmatan dunia iblis. Akibatnya terhilang kita, ya enggak? Jadi harus dijaga terus. Oke, lanjut. Betul Pak. Nah, setelah saya ke Surabaya, setelah saya dibaptis, di situ saya mengalami pertumbuhan rohani. Karena anugerah Tuhan, saya mengalami pertumbuhan rohani ya. Dari SMA lulus itu, walaupun saya ini kepinginnya kuliah. Saya Pak Andri, kuliah sampai lulus. Okay. Ternyata 2 bulan waktu itu ospek, karena orang tua saya tidak punya biaya, jadi saya bukan lulus, saya lolos Pak Andri. Ya. Kuliah di mana? Rencana mau kuliah di mana? Petra kan? Sudah saya kuliah di Universitas 17 Agustus ya, di Untak ya. Solowaru. Jadi saya sempat daftar di sana, saya sempat sekolah, saya sempat jadi mahasiswa, tetapi hanya 2 bulan. Karena saya tidak bisa membayar, jadi saya sangat terpaksa saya juga harus menerima kenyataan. Jadi bukan lulus tapi lolos. Lolos. Kenapa nggak ada biaya? Bapak nggak ada dananya ya waktu itu? Ya, karena tadi saya cerita bahwa saya ini lahir di keluarga yang miskin, Pak. Ya, jadi nggak ada biaya. Waktu itu nggak ada biaya. Ya. Oke. Jadi akibatnya Pak Agus cari kerja, itu kan? Betul. Saya kerja, Pak. Iya, saya kerja. Di mana? Di Surabaya kah? Di mana? Di Surabaya, Pak. Di Surabaya. Saya kerja di Surabaya. Sebagai apa? PLN gitu waktu itu? Belum Pak. Di Surabaya itu saya sebagai pegawai, Pak. Sebagai penjaga gudang, Pak. Oke, gudang. Oke. Jaga barang-barang lah. Hitung inventory segala macam ya? Di sebuah toko, Pak. Iya. Oke. Logistik ya. Logistik, betul. Ya. Mantap. Ya. Oke. Berapa tahun tuh? Penjaga. Saya 5 tahun, Pak. 5 tahun, Pak. Tahan juga, bertahan ya. Ya. Oke, lanjut, silakan. Tapi saya bersyukur dari situ saya merasakan penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan yang sulit, yang pas-pasan, saya bisa melayani Tuhan, Pak. Yes. Dan di sana saya melihat bagaimana Tuhan memberkati saya waktu saya bekerja. Singkat cerita sampai tahun 96 saya kerja di sana, dan oleh anugerah Tuhan akhirnya saya bisa berusaha sendiri, Pak. Saya jadi pengusaha. Saya benar-benar jadi direktur, Pak. Jadi kalaupun saya Iya. Menarik ya. Iya, betul. Ya, Tuhan berkati sampai punya usaha sendiri lah ya. Tidak tergantung orang. Oke. Ya, karena ada relasi dengan Tuhan kan? Waktu itu sudah ada relasi dengan Tuhan. Waktu bekerja. Sangat, Pak. Waktu itu saya benar-benar mengandalkan Tuhan. Bahkan saya punya pengalaman berjalan bersama Tuhan, Pak. Jadi saya melihat bagaimana Tuhan ini memberkati saya, Pak. Ya, menarik ya. Menarik sekali ya. Perhatikan teman-teman kesaksian dari Pak Agus ini ya. Pak Agus yang tadinya dekat dengan Tuhan karena bergaul dengan anak pendeta, akhirnya terhilang selama sekian tahun ya. Istilahnya
Pak Agus gagal nggak? Gagal. Tapi Tuhan menerima kegagalan itu, tangan Tuhan terbuka. Ya, masih ada jalan pulang. Istilahnya begitu kan? Tetap tangannya yang berlubang paku membukanya untuk Pak Agus kembali. Loh, kamu itu anakku. Ternyata benar, Tuhan memberkati usaha Pak Agus sedikit demi sedikit, tapi pasti hingga dia mempunyai usaha sendiri. Oke, ceritakanlah, lanjut. Nah, jadi kalaupun saya terlahir dari seorang bapak saya kondektur, tetapi Tuhan menjadikan saya direktur, Pak. Iya. Amin. Nah, Keren-keren ya, oke. Ya, cara Tuhan. Oke, lanjut. dan tahun 91 sampai 2006 saya bertumbuh secara pekerjaan dengan sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan memberkati saya Amin. di dalam keluarga saya sampai saya punya anak. Jadi semua Tuhan berkati dengan cara yang luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan, tetapi bukan itu fokus saya. Jadi tahun 2006, jadi selama 91 sampai 2006 itu saya memperoleh kesempatan kepercayaan untuk melayani Tuhan. Dari melayani yang terkecil, dari antar jemput sekolah minggu, Amin. naik sepeda motor waktu itu, terus helper sekolah minggu, terus singer, terus worship leader, dan sampai saya diberi kesempatan untuk khotbah. Wow, keren. Untuk khotbah di suatu gereja kan tidak mudah. Ada persyaratan tertentu ya kan, tidak mudah. Saya tahu tidak mudah. Tapi Pak Agus bisa melewati. Karena apa? Penyertaan Tuhan itu yang dahsyat. Oke, lanjut. Saya salah satu wakil gembala. Wow. Di sana. Anak yang terhilang loh tadinya kan. Anak yang gagal. Ya, orang dunia kan melihat gagal kamu. Kamu main dunia malam, dunia yang tidak sehat. Siapa kamu? Kan orang dunia kan bilang begitu. Ya enggak? Tapi tahu-tahu Pak Agus ternyata ada di atas mimbar memberitakan kebenaran firman. Tuhan tetap menerima anaknya yang tadinya mungkin terhilang. Orang dunia kan bilang terhilang. Tapi Tuhan tidak. Dia akan terus membuka tangannya. Poinnya, apakah kita mau menerima ataukah kita mau kembali? Poinnya ada di kita. Ternyata Pak Agus meresponi panggilan Tuhan. Oke, lanjut Pak. Itu terhilang yang pertama, Pak. Oh, ada terhilang pertama. Jadi, oh, iya. Rupanya ada episode yang lain ya. Oke, menarik. Iya. Oke. Nah, setelah saya melayani, jadi saya mengalami hal yang luar biasa. Puncaknya waktu itu tahun 2005, istri saya melahirkan seorang anak cowok ya, anak laki-laki, dan harus dioperasi karena blooding ya Pak, karena pendarahan. Dan sebenarnya dokter itu sudah menyatakan bahwa kemungkinan kecil untuk selamat Pak. Dan dokter itu sudah menjadi panik karena darah yang begitu banyak keluar dari tubuh istri saya. Waktu itu saya ingat harus transfusi rencananya 10 bag Pak. 10 bag. Padahal 10 kantong. Ya, kantong. 10 bag rencananya di sana. Dan tetapi waktu itu adalah yang luar biasa. Saya muncul sebagai pahlawan iman sepertinya ya. Jadi saya tenangkan dokter, saya tenangkan suster, saya tenangkan mertua saya. Sepertinya saya ini bisa punya kepercayaan iman yang besar begitu Pak ya, yang kuat begitu. Saya doakan waktu istri saya pamit kepada saya bahwa maaf saya harus pergi, jadi saya titip anak-anak di situ. Saya berdoa, saya menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau berdaulat Tuhan, Engkau memutuskan yang terbaik. Kalau waktunya pulang, istri saya pasti pulang. Tapi kalau istrinya belum waktunya pulang, istri saya pasti akan selamat. Dan singkat cerita, istri saya selamat, Pak. Di sana saya merasa bahwa iman saya ini, wow, nambah ya, inilah Pak, yang bagus gitu ya. Nah, karena itu ini peringatan
buat kita semua. Amin. Seperti Rasul Paulus berbicara, barang siapa ia menyangka teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jatuh, ya. Di sana saya ini sudah punya iman, sudah punya pengalaman roh bersama Tuhan yang luar biasa. Tapi di satu waktu, sebenarnya sudah 10 tahun ya kurang lebih ya, saya bertahan dengan kondisi hati itu. Ya, di satu waktu hati dimulai dari kondisi hati yang tidak enak dengan teman, yang kecewa dengan teman gereja. Jadi saya berpikir begini, kenapa orang Kristen, orang luar biasa kok tidak sesuai ya buahnya. Saya sudah mulai menghakimi dan saya berpikir lebih baik saya ini menarik diri dari komunitas tetapi saya tetap baik-baik saja, dan itu awal kejatuhan saya. Jadi saya memutuskan untuk meletakkan semua pelayanan saya yang semuanya itu saya menyampaikan bahwa saya ini mau vakum dulu. Saya mau vakum dulu, mau cuti, mau masa tenang. Ternyata itu awal kejatuhan. Nah, ini pesannya Andre dan Bapak Ibu Saudara, jangan meninggalkan komunitas. Karena saat saya ini meninggalkan komunitas, iblis yang mengaum-ngaum seperti singa itu siap menerkam saya. Amin. Dan sejak saat itu saya mulai mencoba dunia malam yang tadinya saya belum pernah masuk, belum pernah mencoba. Dari mulai saya minum Coca-Cola, akhirnya saya minum alkohol, akhirnya mohon maaf mencoba obat-obatan terlarang, dan komunitas yang baru yang jahat di mata Tuhan. Jadi di sini perlahan tapi pasti kehidupan saya jauh dari Tuhan. Itu yang bisa merasakan saya sendiri. Teman-teman saya yang di luar, mereka tidak mengerti. Sepertinya saya baik-baik saja. Tetapi saya yang paling mengerti hati saya bahwa sebenarnya saya sudah jauh dari Tuhan. Oke, sebentar Pak Agus. Ini menarik ini. Ya teman-teman, ini perhatikan ya kesaksian dari Pak Agus nih, menarik. Menariknya gimana? Pak Agus diberikan kasih karunia ya. Imannya yang begitu double portion ya, kalau saya bilang double portion, bisa menguatkan orang mertua ya yang sudah putus asa anaknya ini pasti selesai ya, pendarahan hebat, tapi ternyata bisa dikuatkan imannya oleh perkataan kata-kata Pak Agus kan, sehingga terjadi mujizat ya, istilahnya mujizat kan, tidak jadi dipanggil karena misinya belum selesai. Kan itu mujizat Pak. Apa Pak Agus nggak berpikir, kok saya sekarang masuk menjauh dari Tuhan? Saya kan sudah dipakai Tuhan loh untuk kedahsyatan iman seperti ini. Tidak banyak orang yang bisa dipakai Tuhan untuk begitu loh. Kok bisa tiba-tiba kok menjauh dari Tuhan, masuk ke dunia malam, komunitas yang tidak sehat. Apa yang ada di pikiran Pak Agus? Sepertinya nggak masuk akal. Kenapa? Apa sebab? Bisa cerita? Ya, silakan. Betul Pak. Jadi sebenarnya sangat tidak masuk akal. Betul. Bagaimana mungkin seorang yang sudah melayani Tuhan, yang sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, bisa melakukan itu. Ternyata memang benar firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dulu saya tidak mengerti ayat itu, Pak. Tetapi setelah saya mengalami itu, selalu ayat ini ada di dalam kehidupan saya. Bagaimanapun saya ini tidak pernah mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari saya. Ya, Pak Agus, ini menarik ya. Saya masih belum ada di pikiran saya, masih nggak masuk akal. Pak Agus sudah melayani sampai berkhotbah, ya, sharing firman atau apalah ya. Dia ketua komsel atau apa ya, ketua pemuda atau melayani jadi singer, worship leader dan segala macam. Berarti ada relasi yang dibangun, ya nggak? Relasi dibangun itu kan
dari hari ke hari. Kok bisanya tiba-tiba kok keluar dari komunitas itu dan ibaratnya membuka celah, ya enggak? Membuka celah untuk apa? Iblis masuk. Iblis itu tidak perlu dibukakan pintu, celah di daun pintu dia masuk. Jadi celah, hati-hati teman-teman. Celah itu jangan pernah kita coba buka, karena kalau celah dibuka, ya celah kalau ada di Pria Sejati ada sesi namanya celah di daun pintu. Pak Agus pernah ikut Pria Sejati kan? Ada? Belum Pak. Belum, nanti perlu ikut. Belum, itu. Ya. Ada Pak. sesi namanya celah di daun pintu. Itu luar biasa. Nah, itu ternyata terjadi di Pak Agus. Karena Pak Agus mungkin membuka celah di daun pintu. Seakan-akan, saya nggak merugikan orang kok. Saya kan minum-minum kan saya bayar. Ya nggak? Sepertinya masuk akal. Ya, apa yang terjadi? Apakah ada kekecewaan terhadap orang Kristen juga, sehingga sepertinya Pak Agus punya kekecewaan terhadap orang Kristen atau luka batin? Pak Agus menyatakan cuti dulu lah, cuti pelayanan. Apa seperti itu, Pak? Silakan. Betul, Pak. Okay. Jadi diawali dari kekecewaan terhadap teman. Jadi saat saya ini tidak bisa jaga hati, iblis itu akan mencari celah, mencari, sudah saya buka celah, itu mencari sesuatu. Jadi akhirnya dimulai dari saya tidak enak dengan teman, akhirnya ada kejadian saya akhirnya tidak enak dengan mertua. Terus ada kejadian saya tidak enak dengan, ada banyak hal. Di situ saya sudah ditegur, saya sudah dinasehati oleh ibu gembala saya, oleh hamba Tuhan yang saya kenal, oleh saudara, oleh siapa. Tetapi saat itu memang sepertinya hati saya ini keras, Pak. Hati saya ini keras. Jadi saya kelihatannya mendengarkan, tetapi hati saya ini keras. Seperti itu, Pak. Oke. Sepertinya ada kekecewaan terhadap orang Kristen juga, itu bukan orang lain, itu memang iblis bisa pakai itu, ya toh. Mungkin pada waktu itu Pak Agus mungkin belum sadar atau gimana, saya nggak tahu, ya. Yang tahu kan Pak Agus, ya, atau bagaimana? Walaupun Pak Agus sudah tahu, Firman Tuhan tahu, bukan nggak tahu. Tapi justru itu yang dipakai iblis kan, justru itu yang dipakai iblis, sehingga iblis bisa bertepuk tangan. Nah, sampai kapan kira-kira Pak Agus sadar bahwa jalan yang telah ditempuh itu salah ini? Kira-kira berapa lama? Dan apa yang menyebabkan Pak Agus sadar? Silakan. Sejak tahun 2006 saya mencoba dunia malam dan hal yang jahat di mata Tuhan. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 berjalan terus, Pak. Dan waktu 9 tahun, Pak. 9 tahun. Dari 2006 sampai 2015. Dari situ saya berulang kali. Awalnya saya sangat menikmati, tetapi berulang kali dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, Tuhan sudah mulai menegur saya. Menegur saya, dan saya mencoba kembali. Karena mohon maaf, karena saya sudah menjadi pecandu narkoba, Pak, ya. Obat-obatan terlarang. Jadi karena komunitas itu, karena komunitas itu yang memaksa, ya. Rasanya nggak enak kalau nggak masuk di situ, komunitas itu kan nggak enak, ya nggak? Ya, oke. Lanjut. Di sana saya pakai nama samaran itu Han, Pak. Han itu adalah hannya 2, Han. Jadi Han 2 itu hantu, Pak. Jadi hantu. Oke. Iya, hanya 2 ya, hantu. Oke. Jadi Han itu hantu, Pak. Tapi sementara bisnis berjalan lancar terus ya, usahanya Pak Agus berjalan lancar ya?
selama main dunia malam kan perlu uang, perlu dana, ya kan? Atau gimana? Usahanya hancur nggak? Waktu itu berjalan semakin lancar, Pak. Oh, karena Karena saya juga melakukan entertain di dunia malam, Pak, yang wow, berhubungan dengan bisnis. hmm, Jadi jadi coba saya perhatikan ya. pakai alasan untuk entertain Iya, semua yang berhubungan yang dulunya saya tidak pernah lakukan, saya mulai lakukan iya, iya, untuk entertain iya, yang berhubungan dengan bisnis. iya, Jadi betul, betul, otomatis betul. bisnis saya semakin lancar, Pak. Lancar, oke. Coba perhatikan teman-teman ya. Disinilah cara iblis ini luar biasa ya. Dibikin usahanya Pak Agus bukan makin jatuh, makin maju. Karena ada mengentertain, seakan-akan benar. Akibatnya Pak Agus mencari pembenaran, ya dong. Ya dong. Kan saya untuk ini ya, untuk menyenangkan orang. Jadi orang suka dengan entertain yang Pak Agus berikan ya. Nah, dan di situ usahanya makin maju. Apakah nggak ada protes dari istri, dari si tulang rusuk? Pasti tulang rusuk pasti akan punya perasaan atau feeling ini something wrong nih Pak Agus ini suami saya. Adakah warning seperti itu atau Pak Agus aduh kau tahu apa kan begitu biasanya pria-pria suaminya kamu tuh tahu apa diem aja pernah nggak diperingati atau di warning sama istri? Silakan. Awalnya istri juga protes, Pak, awalnya. Ah, Tetapi karena istri saya itu sangat percaya saya, jadi ah, akhirnya istri itu hanya mendoakan. Jadi istri hmm, dan anak-anak saya itu berdoa untuk saya dari tahun hmm. 2007, 2008, 2009, 2010. Selama 4 tahun itu istri ajak anak-anak saya berdoa, membaca Mazmur 23, Oh, kata-kata gembalaku, kata-kataku itu diganti nama saya, diganti papa. Jadi saya beberapa kali mendengar waktu anak-anak saya dan istri saya berdoa membaca Mazmur dua itu, tiga ya. tapi itu pun masih sepertinya belum terjadi apa-apa. Tetapi terakhir saya menyadari bahwa apa yang dinaikkan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, Sia, Pak. sia. Amin. Tidak pernah sia-sia. Pada Ya. waktunya Tuhan menjawab walaupun sepertinya terlalu lama. Karena istri saya berdoa 4 tahun sampai 2010, saya kejadiannya semakin bertambah parah. Karena saya sudah terikat oleh hal yang tidak baik yang jahat di mata Tuhan. Dari yang tadinya saya hanya menggunakan A, saya kepingin berhenti, tetapi yang terjadi adalah A plus B. Setelah itu saya kepingin berhenti lagi, ternyata plus C dan plus D dan plus E. Di situ membuat saya ini semakin frustasi karena saya sudah merasakan kehidupan saya ini hampa dan kosong. Walaupun secara ekonomi, secara pekerjaan semuanya berkembang baik-baik saja, tetapi ada satu hal yang hilang. Dan di situ saya tidak memungkiri, saya berusaha untuk kembali. Saya memohon kepada Tuhan, saya berusaha untuk kembali, tetapi yang terjadi adalah semakin bertambah parah. Mungkin Tuhan izinkan itu terjadi. Iya, ya. Oke, oke, menarik ya. Teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Perhatikan ya. Anak istrinya bukannya tidak tahu, dia tahu, tapi tidak berkuasa untuk menasehati. Ya, seorang suami. Yang dilakukan apa? Berdoa. Karena dia tahu doa itu sanggup mengubah dunia. Wah, dunia loh. Dunia bisa diubah dengan doa. Dia tahu itu. Nah, itu yang dilakukan. Berdoa 1 jam bisa terkabul nggak? Enggak. 1 minggu? Enggak. Berapa tahun? 4 tahun. Coba. Mazmur 23 yang disampaikan doanya. Betul-betul doamu itu sanggup mengubah dunia. Luar biasa ya. Dengan doa bisa mengubah hati yang sekeras apapun
ternyata Pak Agus bisa kembali ke jalan yang benar. Oke teman-teman yang ada di sini, ada Ibu Ati. Kalau mau bertanya silakan buka mikrofonnya dan boleh bertanya. Bu Ati, ada yang mau ditanyakan dari cerita kesaksian perjalanan hidup bersama Tuhan dari Pak Agus Rianto? Silakan dibuka mikrofonnya Bu Ati kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, nggak ada yang bertanya. Oke, selama 4 tahun Pak Agus, apa Pak Agus nggak pernah ke gereja sama sekali atau sekali-sekali ke gereja? Atau bagaimana? Masih ke gereja, Pak. Selama 9 tahun itu saya masih ke gereja, Iya, walaupun kadang-kadang enggak, Kadang-kadang. kadang-kadang iya. Ya, Tetapi saya juga masih terikat dengan segala yang jahat. ya. Dan Oke. dan akhirnya waktu tahun 2015 di sini puncak pemulihan itu terjadi. Ya, Awal pemulihan itu terjadi waktu 2015, bukan waktu saya di komunitas rohani, oke. bukan waktu saya berdoa, bukan waktu saya berada di komunitas yang benar, tetapi saya masih di sana, di Oke. tengah-tengah dunia malam dengan segala yang jahat di mata Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada saya. Ya, Tuhan ya. bisa berbicara, sampai kapan kamu mau jadi seperti ini? Itu pertanyaan Tuhan kepada saya. Ya, Dan ya. saya ngomong, Tuhan, saya sudah berusaha untuk berhenti, tetapi tidak bisa Tuhan. Dan waktu itu saya langsung pulang, saya pulang ke rumah, saya masuk kamar, saya digerakkan Tuhan, saya berdoa, dan di situ saya menjerit kepada Tuhan, dan Tuhan ingatkan kisah anak yang bungsu, anak bungsu yang terhilang di dalam Lukas. Itu saya diingatkan, dan saya benar-benar merasa bahwa saya ini sebagai anak yang bungsu. Jadi saya menjerit kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu Tuhan, saya menyadari bahwa saya ini sangat bersalah kepada Tuhan. Saya kepingin berhenti tetapi tidak pernah berhasil. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kalau ada konsekuensi hukuman, biarlah saya menanggungnya. Tetapi di situ saya merasakan bahwa Tuhan itu memeluk saya. Bapa itu memeluk saya, dan dia ngomong, aku mengasihi. Ya. Aku mengasihimu. Amin. Bertahun-tahun aku menunggu kamu. Dan itu membuat saya semakin keras, saya menjerit kepada Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah saya boleh menyerahkan kehidupan saya untuk Tuhan lah. Amin. Dan tidak menunggu waktu. Ternyata sejak malam itu saya menjerit kepada Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, oleh anugerah Tuhan, saya terlepas dari semuanya itu. Yang katanya sebelumnya kalau tidak bisa berhenti, harus bertahap, harus apa, tidak. Malam itu saya menjerit kepada Tuhan, dan saya pulang. Anak bungsu ini pulang kepada bapaknya. Bapaknya memberikan kuasa untuk melepaskan semuanya. Amin. Dan tidak lama dari itu, di gereja saya berjemaat di gereja yang baru, dan pelayanan saya dipercaya sebagai usher, dan di situ tidak lama juga saya sebagai koordinator usher. Di komunitas yang lain, saya dipercaya juga melayani di komunitas Full Gospel di sana. Saya juga diminta untuk sebagai leader. Dan setelah itu, saya merasakan pelayanan saya ini dikembalikan oleh Tuhan. Amin. Waktu itu juga, saya ingat 2015 itu, saya ini tiba-tiba punya karunia kesembuhan. Beberapa teman saya yang sakit, saya doakan sembuh. Dan di situ dalam hati ini saya heran. Karena dulunya saya berpikir, kalau saya mau berdoa untuk kesembuhan itu, saya harus kudus. Saya harus suci. Saya harus berdoa dengan sungguh-sungguh, itu tidak ada yang salah. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi, supaya ketika sampai kapanpun saya berdoa,
untuk orang dan orang itu sembuh, saya benar-benar menyadari bahwa Amin. semua karena Tuhan. Karena Amin. waktu itu bagaimana mungkin seorang yang rusak, yang seperti sampah, yang sudah tidak berarti lagi, Ya. bisa menyembuhkan. Seketika bisa menyembuhkan. Di situ Tuhan ingatkan saya bahwa kesembuhan itu dari Tuhan. Amin. Dan itu juga Tuhan ingatkan saya bahwa apapun yang saya lakukan, terjadi sesuatu itu karena Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya sejak saya berdosa. Karena Tuhan mengasihi saya waktu saya meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia. Amin. Walaupun saya tidak setia, Dia tetap setia. Firman Tuhan. Iya, luar biasa nih Pak Agus ya. Selama kurang lebih 5 tahun mencoba untuk meninggalkan dunia ya hitam lah ya. Nah ternyata Pak Agus gak bisa ya, karena Pak Agus mungkin ya meninggalkan mencoba dengan mengandalkan kekuatan sendiri ya enggak, karena firman Tuhan bicara kan terkutuk kalau mengandalkan kekuatan sendiri terkutuk ya enggak? Betul Pak. Betul kan? Pernah baca firman-nya kan? Ada ya? Ya, betul Pak. Masih ingat firman-nya di mana? Yeremia Pak. Yeremia 17 ayat 5. Ya, ya 17. Yeremia 17 ayat 5 itu beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya apa? Mendekat apa menjauh? Menjauh. Menjauh daripada Tuhan. Nah ini di sini lah. Bagus lagi waktu itu menjauh, ya enggak? Tapi Tuhan ternyata tidak menunggu Pak Agus sempurna, enggak. Dia enggak menunggu orang itu sempurna baru dia terima, enggak loh, ya enggak? Waktu Petrus menyangkali Yesus 3 kali, ya enggak? Kan berarti dia sudah gagal enggak Petrus untuk mengasihi Tuhan? Gagal dia. Menyangkal Yesus tuh bukan 1 kali, 3 kali, ya enggak? Gagal, tapi Tuhan terima, dia bertobat, terima. Sama dengan si Thomas nggak percaya kalau sebelum saya mencucukkan tangan saya ke dalam lubang paku, saya tidak akan percaya, kan gitu. Kan itu suatu penghinaan nggak itu? Kira-kira penghinaan. Dia nggak percaya salib Kristus, kan nggak percaya, itu kan penghinaan. Begitu dia muncul, Tuhan muncul di pintu di ruangan terkunci, muncul, apa yang dilakukan Yesus? Tuhan Yesus bilang apa? Thomas, cucukkanlah jarimu kepada luka-lukaku. Dia bilang gitu kan? Dia bilang apa Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Itu kata-kata dia loh. Wah, ini keren ini. Jadi dia nggak menunggu Thomas atau Petrus itu sempurna dulu baru dia terima, enggak loh. Ya, anak bungsu tadi yang ceritakan ya, yang sampai berfoya-foya, kerja di kandang babi, makan makanan babi, makan makanan babinya, aduh, terus dia saya mau kembali pulang lah untuk jadi orang upahan, jadi orang pegawainya bapaknya, maksudnya gitu. Jadi Tuhan nggak menunggu anak bungsu sempurna, enggak. Dia terima dengan tangan terbuka ya. Ayo dipeluk, coba. Sama kejadiannya dengan Pak Agus Rianto ini. Dia tidak menunggu dia sempurna dulu, dia mau datang. Nah, oke, waktu yang pendek ya. Pak Agus pernah enggak sepertinya dikecewakan oleh ya orang, katanya orang Kristen, kok saya menipu atau memfitnah? Pernah nggak dikecewakan seperti itu? Ya, silakan. Terakhir ini juga Ya. pernah Pak mengalami, tetapi hati saya sudah lebih terjaga ya. Lebih punya hikmat. Artinya, ya. Hikmat ya. Dengan kejadian yang saya alami, jadi saya merasa bahwa saya juga bisa seperti itu kalau tanpa Tuhan.
Betul, Tanpa kasih tanpa Tuhan saya Tuhan, bisa tanpa seperti kasih Tuhan bisa iya, juga seperti itu. iya, Ya, iya. jangan. Oke. Dan Tuhan yang sudah mengampuni saya, ya, berarti saya dimampukan untuk mengampuni semua. Yes. Ya, Iya, ya seperti karena itu, Pak. Tuhan juga menyuruh kita mengampuni musuh-musuh kita ya, yang memfitnah kita ya. Nah, ini ada Pak Edi Budianto. Wah, terlambat masuk di kelihatannya. Nggak tahu ceritanya ya Pak Edi. Ada yang mau ditanyakan mungkin Pak Edi? Pak Edi Budianto. Mana ini? Serpong ya? Halo Pak Edi. Ah, nggak monitor ya. Bu Ati, ada monitor? Ada yang mau ditanyakan Bu Ati? Ada Pak. Oke, silakan Bu Ati. Ya, silakan. Tadi saya panggil-panggil, mungkin nggak monitor ya Bu Ati. Ya, Ya Pak, terima kasih ya, atas silakan. waktu. Ya, Saya mencoba ya untuk melihat celah dari perjalanan, cerita perjalanan Pak Agus ya. Sangat luar biasa. Tuhan menguji ya, menguji seseorang itu sangat luar biasa yang dijalani oleh Pak Agus ini. Perjalanannya ketika Tuhan berikan berkat yang begitu luar biasa sampai pada level yang sangat luar biasa ya, mapan ekonomi, mapan iman, ya semuanya mapan. Nah, oke. kemudian jatuh lagi ya, jatuh lagi Iya, ya. Nah, ketika jatuh ini ujian, Tuhan mau melihat sejauh mana ini kita pertahankan Tuhan ini. Ya, Amin. jadi Tuhan melihat itu Pak Agus ini sejauh mana masih tetap percaya Tuhan. Jadi sudah di level di atas kemudian jatuh lagi. Nah, Tuhan angkat lagi ya. Tuhan angkat kembali Pak Agus ini untuk tetap berdiri lagi sebagai anak Tuhan. amin, Yang tadi amin. kesaksiannya sekarang ini jadi seorang direktur ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika jatuh lalu diangkat kembali oleh tangan Tuhan yang ada, kira-kira sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, apa tindakan kita, apa tindakan Pak Agus, apa yang dibuat oleh Pak Agus yang tanpa diketahui oleh istri, anak, hanya dengan Tuhan saja yang tahu apa yang Pak Agus lakukan. Itu Very Pak good. pertanyaan saya. Very good. Iya, Biasa. Pertanyaan ini dalam. ya. Silakan. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi tentunya saya juga berkomitmen dengan Tuhan bahwa oleh anugerah Tuhan, biarlah Tuhan yang memegang tangan saya, bukan saya yang memegang tangan Tuhan. Karena bukan seberapa kuat saya pegang tangan Tuhan, tetapi seberapa kuat Tuhan pegang saya. Dan saya menyerahkan seluruh hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya diingatkan juga, Bu, waktu saya datang sebagai anak yang bungsu, harapan saya hanya untuk bisa berhenti dari kehidupan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi firman Tuhan ingatkan saya bahwa saat saya menjerit kepada Tuhan, saat Bapa itu datang kepada saya, Dia memberikan jubah yang terbaik kepada saya. Amin. Dia memakaikan cincin kepada saya. Karena setelah itu tidak lama kemudian, pelayanan saya ini dikembalikan semua, Bu. Jadi saya sekarang sebagai salah satu juga wakil gembala, ya Bu, ya, boleh dikatakan wakil gembala, dan saya juga aktif melayani di banyak komunitas, dan di situ saya juga diberikan kesempatan untuk berkhotbah lagi. Di situ saya melihat bagaimana sebenarnya Tuhan itu memilih saya, dan pilihannya itu tidak digagalkan oleh kegagalan saya. Amin. Bagaimanapun, kemanapun saya pergi menjauhi roh Tuhan, firman Tuhan berkata, Mazmur 139 itu, kemanapun saya pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan, Tuhan tetap kejar saya. Dan itu saya bersyukur. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya, kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi menjauhi roh Tuhan, kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan yang akan mengejar. Amin. Sampai panggilannya itu digenapi. Amin. Itu dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Keren. Ya, oke. Ya, ada lagi Bu Ati?
biasanya kalau kita merasa ya diberikan keberuntungan, keberhasilan, ya bukan cuma kita katakan terima kasih Tuhan, puji Tuhan, amin. Ya, bukan cuma itu, apalagi Pak Agus ini ya sampai sudah di level yang tertinggi, level tertentu. Nah, sekarang direktur lagi ya. Nah, itu ya tindakan secara apa ya emosional itu apa? Karena kalau mau lihat ya kesabaran diri ya dari Pak Agus itu memang ya itu satu keyakinan. Nah, keyakinan itu kita balas dia dengan cara apa? Tindakan kita itu apa? Bukan cuma dengan kata yang ya terima kasih Tuhan. Ya, syukurlah untuk Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan mengucap syukur dalam segala hal, tapi bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Nah, itu Rasul Paulus mengajarkan seperti itu. Itu maksud saya, Pak. Iya, Bukan iya sih. Bu. Amin. Iya, Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. amin. Ya. Di mute Pak, Pak Andre. Oh, selamat siang. Terima kasih Bu Ati ya atas pertanyaan yang luar biasa ya, menyentuh hati kita semua. Ya, ini ada Pak Edi Budianto. Ya, selamat siang Pak Edi. Ya, lambat masuk ya. Saya nggak tahu ceritanya ini nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa? Silakan. Selamat siang, Pak Ya. Andre. Ya, kita mulai jam 12 Pak. Kita nggak lagi jam 13. Lupa. Iya. Ya lu Pak Agus, salam kenal ke Pak Edi, tinggal di Jogja. Nah, saya sorry karena nggak dengar keseluruhan, hanya buntutnya aja saya dengar tadi. Iya. Apa nggak jatuh lagi, terus bertobat lagi lah, ya intinya ya. Nah, saya hanya mau tanya begini, Pak. Kalau menurut Ibrani 10 ayat 26, kalau kita sudah kenal kebenaran dan kita berbuat dosa lagi, itu tidak ada ampun lagi, Pak. Nggak ada tebusan buat kesalahan kita itu. Kalau kita udah tahu kebenaran. Nah, kira-kira pendapat Pak Agus bagaimana ya tentang Ibrani? Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Pak Edi, salam kenal. Ya. Ya, Memang firman Tuhan berkata seperti itu, Pak. Justru itu Ya. saya sangat bersyukur, Pak. Saya masih diberikan kesempatan, Pak. Saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Padahal saya tahu ayat itu, Pak. Jadi bagaimana Ya. mungkin orang yang tahu ayat itu, Pak, tetapi melakukan, tetapi puji Tuhan karena kasih dan kemurahannya di dalam kehidupan saya, justru itu saya merasa bahwa masih ada jalan pulang. Masih Amin. ada jalan pulang ke rumah Bapa. Jadi saya benar-benar bersyukur, dan untuk itu saya selalu menekankan bahwa kejadian pemulihan saya ini adalah kesaksian yang terbesar dalam kehidupan saya. Amin. Di dalam pekerjaan Tuhan melakukan banyak hal. Di dalam di keluarga Tuhan melakukan banyak hal. Tetapi untuk hal yang satu ini, saya merasa bahwa ini adalah kesaksian saya yang terbesar. Setiap saya diminta untuk kesaksian, sebelum saya menyampaikan yang lain, saya selalu menyampaikan yang satu ini. Karena menurut saya ini adalah hal yang sangat luar biasa, Pak, yang saya peroleh dari Tuhan. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya. Terima kasih Pak Agus penjelasan dan kesaksiannya. Iya, oke. Ya, menarik ini pertanyaan Pak Edi ya. Ibrani 10 ya. Ibrani 10:26 nih. Ya. Jika ayat ini sebetulnya sepertinya ya tampak bertentangan ya dengan gambaran bahwa Tuhan itu kan Maha Pengampun. Ya enggak, Pak Edi? Gitu? Tuhan itu Maha Pengampun dong. Ya, Pak. Namun jika kita pahami konteks dan maknanya ini, ya kita lebih dalam lagi. Sebenarnya nggak ada pertentangan. Kenapa nggak ada pertentangan? Gini,
dosa yang dimaksud ini adalah dosa yang disengaja dan dilakukan terus-menerus gitu. Ayat ini bukan berbicara tentang dosa karena kelemahan, melainkan dosa yang disengaja setelah seseorang itu tahu kebenaran. Bukan nggak tahu, tapi tahu dan tetap melakukannya dengan hati yang keras. Jadi intinya apa? Menolak pertobatan. Ini poinnya. Dan yang kedua, penolakan terhadap Yesus sebagai satu-satunya korban penebus. Dalam konteks Ibrani ini yang dibacakan oleh Pak Edi ini menarik ya. Surat ini kan ditulis untuk orang-orang Yahudi Kristen yang tergoda untuk kembali ke sistem korban perjanjian lama. Ya, karena penulis Ibrani ini menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya korban yang sah dan cukup untuk menebus dosa. Kalau seseorang itu menolak Yesus dan tetap berdosa dengan sengaja, ini penting. Ya, tidak ada korban lain gitu yang bisa menyelamatkannya. Nah, bukan soal Tuhan tidak mau mengampuni, tapi manusia yang menolak pengampunan itu. Karena Tuhan selalu siap mengampuni. Namun jika orang itu atau seseorang menolak anugerah, pengampunan kan anugerah, ya enggak? Menolak pertobatan dan terus berdosa dengan sengaja, ini penting, maka pengampunan tidak bisa diterima karena orang itu sendiri yang menolaknya, bukan Tuhan yang menolak. Enggak. Ini yang perlu saya tegaskan ya, yang saya dapatkan ini mungkin bisa mendapatkan sesuatu untuk kita semua, termasuk untuk saya. Agak menarik ya, sepertinya bertentangan. Katanya Tuhan mengampuni, kok keluar Ibrani 10 kan gitu kan? Ya, menarik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Edi ya, memaksa saya untuk. Saya mau tanya lagi satu, boleh Pak? Oh ya, boleh. Begini Pak Andri atau Pak Gus, jadi kebetulan saya ada teman ya. Teman ini minta konsul ke saya. Jadi dia ini orang Kristen, sudah punya anak 2 juga. Tiba-tiba dia berselingkuh Pak. Nah, sampai punya anak juga Pak. Sekarang dia pengen kembali gitu. Apakah mesti gimana caranya itu? Saya bingung. Waduh, kalau dia ninggalin yang istri keduanya ini, dia juga ada tanggung jawab di sana. Dia bingung jadinya Pak. Kira-kira solusinya apa kalau kebetulan di sini ada buat pembahasan itu, ya saya mau tanya itu tadi. Jadi apakah cocok dengan ayat Ibrani tadi Pak? Dia udah sebenarnya dia mengakui dia salah kok. Tapi mau melepasnya juga susah juga Pak dari jerat iblis ini gitu Pak. Dia udah tahu dia salah, tapi mau melepas dari jebakan ini iblis ini sulit banget buat dia. Kira-kira bagaimana tuh Pak Andre? Ya. Ya, ada yang mau disampaikan Pak Edi. Pak Agus. Sorry. Ya, puji Tuhan saya tidak sampai seperti itu ya Pak ya, artinya karena artinya itu kompleks ya Pak ya, kompleks ya. Jadi kalau ya. Menurut saya itu mesti perlu ini ya, perlu kesepakatan ya, kesepakatan. Ya. Jadi bagaimanapun kalau sudah sampai punya anak lagi Pak ya, jadi ya mesti perlu kesepakatan. Dan di sini saya tetap percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada pemulihan. Di dalam Tuhan pasti ada pemulihan. Tapi bagaimana caranya? Kadang-kadang seseorang itu berpikir bahwa pemulihan itu seperti caranya. Tetapi yang terjadi selalu Tuhan ini punya cara. Tuhan punya cara. Jadi menurut saya, bagian kita itu datang kepada Tuhan, mengaku, menyampaikan semuanya dan kesepakatan. Jadi kalau memang
suami mau kembali kepada istrinya, yang pertama, dia harus meninggalkan. Iya, Yang betul. kedua, Pak, Harus. dia Harus. harus meninggalkan. Harus. Apapun resikonya, dia harus Harus. meninggalkan. Nah, kalau untuk yang istrinya yang kedua ini, saya tidak tahu istrinya ini apakah menikah resmi, Pak, yang kedua ini, Pak. Tentunya enggak, Pak, ya. Enggak lah. Kalau Nggak Tentunya mungkin. beragama Kristen, tentunya Iya. enggak, Pak. Sendiri Enggak lah. aja Enggak. gitu. Iya. Di bawah tangan lah. Buat tangan Iya. lah. Iya. Saya diingatkan tadi tiba-tiba saya diingatkan kejadiannya Daud, Pak, ya. Jadi Raja Daud ini kalau dibuat masa sekarang, Raja Daud ini kejam loh, Pak. Sangat kejam loh, Pak. Iya. Bagaimana mungkin, ya kan? Istrinya, sahabatnya, ya kan? Sahabatnya ini dibunuh terus diambil, Pak. Iya kan? Dari situ. Iya. Itu sangat kejam. Itu lebih kejam daripada temannya Pak Edi tadi loh, Pak. Iya kan? Iya, artinya begitu. Tetapi Tuhan ini memulihkan Daud, Pak. Jadi yang saya mau sampaikan ini adalah, iya, apapun yang terjadi dengan seseorang, Tuhan itu bisa memulihkan. Masih ada jalan pulang, Pak. Bahkan melalui Batseba, Pak. Melalui Batseba, di situ Yesus lahir, Pak. Amin. Melalui keturunan Batseba. Ya, bagaimana Daud, mungkin, ya kan? Yesus ini dipilih dari keturunan yang seperti itu. Kalau sekarang ini seseorang memilih, harus memilih keturunannya yang tidak bercacat, Pak. Seperti itu kan, Pak Andre? Iya, betul. Keturunannya bercacat, ya, keturunannya ini supaya kelihatan wow gitu, Pak. Tetapi justru firman Tuhan menunjukkan bahwa Yesus lahir itu dari keturunan yang tidak sempurna, Pak. Keturunan yang gagal. Iya, dari situ, Pak. Iya, jadi tetap ada pemulihan. Saya percaya dengan caranya Tuhan. Tinggal temannya Pak Edi ini mau datang kepada Tuhan, dan nanti Tuhan yang akan melakukan. Amin. Ya, kalau itu dari saya, Pak. Betul. Ya, setuju. Terima kasih, Pak Gus. Sama-sama, Pak. Luar biasa ini ya, hari ini ya. Memang Tuhan Maha Pengampun, tapi pengampunan kan hanya berlaku untuk orang yang bertobat, bagi orang yang bertobat, ya enggak? Jika dan mau menerima anugerahnya, itu poinnya kan itu. Ayat ini kan, ayat tadi Ibrani kan peringatan keras agar kita tidak bermain-main dengan dosa. Itulah. Apalagi kita sudah tahu kebenaran, ya enggak? Mau bermain-main, ya enggak? Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ya, Dia ingin hati yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan hanya formalitas agama. Loh, saya agama GBI loh, Pak. Saya agama ini loh. Enggak penting itu. Enggak penting. Jadi problemnya adalah apakah kita bermain-main dengan Tuhan atau menolak anugerahnya. Sama dengan ibaratnya ilustrasinya ada orang yang tenggelam, ya. Tuhan sudah melempar pelampung loh, ya. Pelampungnya katakanlah Yesus Kristus. Tapi orang itu justru menolaknya dengan sadar dan malah mentertawakan atau meremehkannya. Maka bukan Tuhan tidak mau menolong, tapi orang itu sendiri yang menolak pertolongannya, menolak anugerahnya. Ya enggak? Banyak orang itu, banyak itu. Tapi tidak sadar kalau dia menolak sebetulnya. Jadi bermain-main dengan dosa, bahkan kompromi dengan dosa. Kan itu. Nggak apa-apa. Kan gitu. Saya menolong itu perempuan itu, saya menolong ekonominya, katakanlah seperti itulah. Kan itu dibuat topeng. Ya, nah disitulah. Ya, menarik sekali ini pertanyaan Pak Edi. Oke, terima kasih. Ada lagi Pak Edi? Ya, itu kawan saya itu bingungnya begitu. Betul. Jadi mau Ya, ditanya nggak apa-apa. gitu. Ya. Dia kata bingung, belum menemui solusi gitu, Pak. Ya. Jadi nah itu maksudnya mungkin kalau mengakui dosanya sudah. Dia udah cerita sama Tuhan, terbuka lah, nggak ada yang disembunyikan lagi.
Iya, iya. Tapi keadaannya belum bisa melepaskan, Pak. Itu Sama masalahnya, juga. Pak. Sama, itu bermain-main lah. Ya nggak? Itu kan Pak. bermain-main itu. Di depan, oh saya mau bertobat di depan, tapi nggak mau melepaskan itu. Itu Iya, sama aja bermain-main. Yang dipermainkan siapa? Tuhan loh yang dipermainkan. Nah, terus gimana? Terus jawab sendiri itu. Jawabannya ada di kepala kita masing-masing kan. Kalau Tuhan dipermainkan apa yang terjadi? Ya enggak? Nah, itulah. Oke, terima kasih Pak Edi. Mantap nih hari ini ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Pak Pak Agus? Waktunya habis ya. Jadi mungkin ada yang Sudah Pak, ya sudah sudah. ya. Sudah. Oke, Cukup, Pak. alright. Ya, oke. Pak Baik, Edi, terima kasih, bisa, Pak. Pak Agus bisa berikan pesan moral apa Pak yang Pak Agus ingin sampaikan terhadap kesaksian hidup, pengalaman bersama Tuhan, jatuh bangun ya, naik turun segala macam yang dialami oleh Pak Agus. Mungkin ada pesan moral apa yang bisa disampaikan oleh yang di Zoom ini maupun yang ada banyak nih di YouTube channel ini. Silakan. Kira-kira apa pesan moralnya? Silakan, Pak. Kalau dari saya, Pak, Ya, saya menyampaikan bahwa apapun kondisi kita saat ini, ya, dari pemirsa, Bapak Ibu Saudara, orang lain tidak bisa melihat, ya. tetapi Tuhan mengerti, Tuhan peduli, Amin. dan Tuhan memberikan kesempatan. Seperti tadi temannya Pak Edi tadi ya, Ya. Tuhan selalu memberikan kesempatan. Amin. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena kita masih hidup, Pak. Yes. Bahkan dalam Alkitab, ya kan, seorang penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, itu yang hampir mati, Pak. Tuhan memberikan kesempatan. Yeah. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan. Amin. Karena bagian kita hanya menerima. Bagian kita hanya menyadari dan menerima. Amin. Bagian Tuhan adalah memberikan kuasa itu, memampukan kita untuk berubah dan berbuah, Pak. Jadi itu dari saya. Terima kasih, Pak. Luar biasa Pak Agus ya. Oke, yang saya tangkap ya selama kesaksian Pak Agus ya dari tadi jam 12 lebih dan jam 12 sampai saat ini. Yang saya dapatkan ya pesan moralnya. Tidak ada yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih Tuhan. Yes. Ya, Pak Agus Rianto ini adalah contoh nyata bahwa seberapapun rusaknya masa lalu Pak Agus ini tanpa sadar loh. Dia sadar nggak? Mungkin dia sadar, tapi dia merasa nyaman tuh. Gitu. Saya kan nggak bunuh orang, ya nggak? Saya nggak nipu orang, entertain saja, ya nggak? Ya nggak Pak Agus? Ya, masa lalu dunia malam, minuman keras, obat-obatan terlarang. Tuhan tetap sanggup memanggil pulang kembali Pak Agus dan memulihkan. Anugerah Tuhan itu ternyata jauh lebih kuat daripada kehancuran hidup seorang Agus Rianto. Amin. Pertobatan bukan hanya soal meninggalkan dosa, tapi tentang mengalami pemulihan yang membawa harapan. Jika Tuhan bisa mengubah kehidupan seorang Agus Rianto, dia juga bisa mengubah siapa saja yang mau kembali kepada Tuhan. Hari ini, ya hari ini, 7 Mei. Amin. Jangan tunda. Tuhan masih membuka lebar-lebar tangannya untuk menyambut kita pulang. Tetap semangat. Jangan takut untuk bertobat. Jangan kompromi terhadap dosa. Tiada hari tanpa memartakan kebenaran firman Tuhan. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning, pekerja sedikit. The harvest turn yellow, but
The workers are few. Padi sudah menguning, pekerja sedikit. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Agus, Pak Edi, Pak Bu Ati, Ibu Ria orang terlambat masuk. Ya nanti saya kirim rekamannya saja. Nggak sempat dengar ya. Ya, terima kasih.